Hai semuanya, suatu noun atau kata benda dapat memiliki beberapa adjektif, kata sifat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang rangkaian adjektif yang disebut compound adjective, serta pemakaian hyphen, yaitu garis pendek, tanda penghubung. Di akhir video, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengingat kata-kata yang telah kita pelajari. Ada sejenis merpati kecil yang disebut dove. Karena dove itu setia terhadap pasangannya, maka dia dijadikan lambang perdamaian. Nah, jika ada jenis dove yang bersuara mendengkur mirip kura-kura, kira-kira disebut apa? Ya, Kayla. Turtle dove. Ya, bagus. Turtle dove, karena bendanya dove, jadi bukan dove turtle. Ada contoh lain, salju disebut snow. Apa bedanya white snow dengan snow white? White snow artinya salju putih. Snow white artinya warna putih salju. Bagus. Coba berikan contoh dengan snow white. Snow white horse, kuda yang putih seperti salju. Ya, bagus sekali. Kita telah mempelajari bahwa apabila noun dipakai sebagai kata sifat, maka bentuknya singular. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, Sean. A glass of orange juice. Meskipun satu gelas jus dibuat dari 2 atau 3 buah oranges, maka kita tidak mengatakan oranges juice. Bagus sekali. Tetapi kalau bukan sebagai noun, kita menggunakan plural. Misalnya, the dog is 9 years old. Di situ plural. Mengenai hal ini, kita perlu mengenal tanda garis pemisah dan garis penghubung. Mari kita lihat di papan. Nah, garis pemisah, ada garis pemisah dan ada garis penghubung. Dash itu garis panjang yang bahasa Indonesianya adalah tanda pemisah. Sedangkan hyphen itu garis yang pendek atau tanda penghubung. Dash itu misalnya 200 kurang 150 menjadi 50. Itu kita menggunakan dash. Penggunaan dash itu sebelum dan sesudahnya diberi spasi. 200 spasi dash spasi 150. Sedangkan hyphen itu garis pendek yang tanpa spasi di antaranya. Misalnya 150 hyphen 200 orang, artinya antara 150 sampai 200 orang. Ya, hyphen dan dash itu juga digunakan dalam bahasa Inggris. Adjektif, beberapa adjektif yang digabung itu disebut compound adjectives ya. Kalau kita mengatakan the dog is 9 years old, di situ atau the dog is 9 years of age, di situ tidak ada noun. Jadi the dog is 9 years old, biasa saja anjing itu berusia 9 tahun. Sedangkan kalau kita menghadapi noun, maka bentuknya adalah singular. Jadi it is a 9-year-old dog. Itu anjing yang berusia 9 tahun. Seperti tadi, orange juice, tidak oranges juice, tetapi orange menggunakan singular karena juice adalah noun ya. Begitu juga di sini, it is a 9-year-old dog. Tetapi the dog is 9 years old dengan S ya. Nah, apabila compound adjectives tersebut menerangkan noun, maka di antara adjectives tersebut diberi tanda hyphen. Jadi ditulisnya it is a 9-year-old dog. Antara 9 dengan year dengan old diberi tanda hyphen. Tapi menggunakan hyphen juga tidak bisa sembarangan. Misalnya tidak bisa ditulis it is a 9-year-old dog. Antara 9 dengan year diberi hyphen, sedangkan antara year dan old tidak diberi apa-apa, itu keliru. Karena itu terkesan membicarakan old dog, anjing tua. Jadi bukan anjing yang berusia 9 tahun, tapi anjing tua yang 9 tahun. Tapi the dog is 9 years old itu tidak memerlukan hyphen, karena di situ bukan kata benda ya. Is 9 years old-nya bukan kata benda, tapi kata sifat. Compound adjective yang tidak meragukan tidak perlu hyphen. Misalnya, very good book atau very sweet mango. Kita tidak perlu memberikan hyphen antara very dengan good ya. Jadi jika sudah cukup untuk bisa dimengerti, seringkali memang hyphen itu diabaikan. Misalnya, Snow White Turtle Doves, itu seringkali ditulis Snow White Turtle Doves
tanpa menggunakan hyphen. Hyphen itu juga digunakan untuk angka-angka di antara angka 21 dan 99. Misalnya, Herman is 21 years old. Di situ antara 20 dengan 1 diberi hyphen. Herman is a 20-year-old boy, itu juga diberi hyphen. Jadi di samping year dan old sebagai compound adjective yang diberi hyphen, tapi antara 20 dengan 1 itu juga selalu diberi hyphen karena itu angka di antara 21 dan 99 yang akan kita bicarakan kelak waktu kita mempelajari tentang angka-angka. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu I'd Like to Teach the World to Sing. Judul lagunya itu to like artinya menyukai, to want ingin atau menginginkan, would like itu mempunyai maksud atau punya keinginan. Jadi I would like yang dapat disingkat menjadi I'd like, artinya saya ingin. Jadi I'd like to teach the world to sing. Saya ingin mengajar dunia bernyanyi. Lagu ini mendambakan penduduk di dunia yang hidup rukun bersama-sama dengan penuh kasih sayang. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once all standing hand in hand, and hear them echo through the hills for peace throughout the land. That's the song I hear. Let the world sing today. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once